cerdas untuk generasi hebat. Baiklah, pada hari ini kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Pada hari ini kita akan bahas bentuk-bentuk komunikasi, yang mana bentuk-bentuk komunikasi itu terdiri atas komunikasi interpersonal, intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi interpersonal berarti kita menggunakan komunikasi untuk dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun kita menggunakan media komunikasi seperti telepon dan radio. Sedangkan untuk komunikasi intrapersonal berarti komunikasi antara diri kita sendiri, yang mana biasanya kita menggunakan kematangan berpikir, kecerdasan untuk mengambil keputusan. Nah, itu dia. Selanjutnya itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini berarti menurut Michael Burkon itu suatu bentuk interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi berita, informasi, atau pemecahan masalah. Lanjut, komunikasi massa adalah suatu proses ketika suatu organisasi memproduksi dan menyebarkan pesan kepada masyarakat secara luas, misalnya untuk mengumpulkan dan menyimpan ide-ide, fakta, pesan, atau opini. Oke, selanjutnya kita bahas itu jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada 5. Nah, yang pertama itu komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi. Nah, cara penyampaian informasi itu ada 2. Itu pertama secara tulisan, berarti kita di sini menggunakan tulisan. Sedangkan komunikasi menggunakan lisan, berarti kita komunikasi menggunakan verbal. Nah, selanjutnya itu komunikasi informasi. Itu ada 2. Itu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi satu arah berarti komunikasi yang terjadi antara komunikan yang tidak memberikan kesempatan untuk komunikatornya memberikan respon atau tanggapan. Selanjutnya itu komunikasi 2 arah. Nah, kalau komunikasi 2 arah berarti komunikasi tersebut terjadi hubungan timbal balik antara komunikan dengan komunikatornya. Selanjutnya itu yang C, komunikasi berdasarkan perilaku, berarti ini berdasarkan attitude atau sikap seseorang. Nah, dimana kalau berdasarkan perilaku itu ada 3 komunikasi, itu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non formal. Nah, untuk komunikasi formal berarti komunikasi yang sudah diatur oleh suatu organisasi atau hierarki dalam sebuah organisasi. Sedangkan komunikasi informal berarti komunikasi yang terikat oleh aturan maupun organisasi. Selanjutnya itu komunikasi non formal berarti suatu jenis komunikasi yang berhubungan baik dengan pelaksanaan pekerjaan organisasi atau kegiatan yang bersifat pribadi atau anggota.